Bentar, sebelum kita mulai, kita buat absen dulu ya, Nak ya. Oke. Kenapa ya, saya nggak kelihatan ya. Oke. Ahmad Aji Muarif, mana? Nggak hadir, oke. Zulkifli, belum ya. Zainedar, belum juga, oke. Kintan Nurul Adifa, juga. Oke, Zainedar. Saya tadi udah absen kamu. Hadir, Pak. Ya, Bu. Oke, hadir ya, oke. Sedap Yayu. Ada Yayu? Hadir Bu, hadir. Oke. Fikriansyah. Ada Fikri? Fikri, kamu tadi belum ngambil MK magang ya, Nak ya? Jadi tolong diituin magangnya. Kemudian tolong validasi, Bu. Oke. Tolong, Nak, kalau bisa diganti background-nya background magang biar kita enak ya. Yosi Yolanda. Ada Bu. Oke. Yeni. Ada Hadir. Yeni? Hadir. Oke. Maria Agustina ya. Oke. Dwi Andriani. Ada Dwi Andriani? Tidak ada ya? Sudah. Hadir Bu. Oke, hadir ya. Yang lagi kerja tadi ya. Oke, Denis. Hadir, Bu. Oke. Handayani. Hadir Bu. Oke. Ayu M. Hadir Bu. Aditya Pratama. Hadir, Bu. Oke. Semuanya tolong hidupkan webcamnya ya. Ernika. Hadir Bu. Tiara Octavia. Hadir Bu. Oke, baik. Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi. Iya, ya, Bu. Tolong Mas, kita mau ambil sesi foto dulu Mas, sebentar. Nah, tolong webcamnya dihidupin ya. Mas kok aku nggak kelihatan ya Mas ya wajahnya ya Mas. Oh jadi. Oke. Bisa Mas Rudi. Hernika, buka videonya Hernika. Sebentar. Mau diambil foto. Hernika, buka videonya nah. Nah, Iya Bu, bentar Bu. Isna ini. Oke. Saya mau lihat dulu siapa yang belum hidupin video nih. Connecting audio ini siapa nih? Yayu. 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 Oke. Mas Rudi. Mas Rudi. Ya. Oke. Sudah ya Nak ya? Kita foto dulu ya. Oke. Cheers ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, Bu. Oke. Mas Rudi. Bentar ya. Nanti kita ada foto lagi. Oh ya sudah. Mas Rudinya belum ganti magang. Background-nya ini sedang dikirim ya, saya kirim background. Oke, saya sudah ganti Nak. Tolong Nak, kalau bisa diganti dengan background magang Nak. Ya. Ini background-nya saya kirim. Bentar ya Nak ya, saya sebentar aja. Dia mau diurus. Nah, lagi ganti background, hah?
Ini ganti background dulu. Maaf ya nak ya, tadi ada sedikit trouble. Sambil menunggu bapaknya, kita mulai dulu acara kita ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Rudi? Ya, Mas? ya siap. Oke. Sebelum kita ya. Ya. Oke. Ya. Mana zoom-nya? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, Nak. Tolong kalian berdiri. Oke, semuanya ya. Tolong Nak, semuanya berdiri Nak. Silakan duduk kembali. Halo? Oke, jadi Ibu Gila jelaskan sedikit ya, Nak ya. Jadi nanti kalian yang magang online itu silakan membuat laporan tentang magang. Yang jelas magangnya harus disebutkan selama 3 hari, yaitu tanggal 12, 13, dan 14. Tanggal 12 itu pukul 2:30 sampai 4:30 sore. Tanggal hari ini pukul 1 sampai... Oh, saya kok jelek banget ya? Wajah saya nggak kok kejelasan ya? Oke. Udah lah, yang penting kalian lihat, dengar suara saya ya. Kedengeran nggak suara saya? Dengar, Bu. Oke. Nanti kalian buat ya magang itu secara 3 hari. Pematerinya itu Pak Dika Perkasa dan saya sebagai moderator dan sekaligus nanti saya juga akan sedikit menjelaskan tentang perbankan. Kemudian nanti tolong juga kalian buat ringkas laporan tentang sesuatu yang kalian suka dari penjelasan Pak Dika. Misal ada yang tertarik tentang analisis kredit hari ini. Ada yang tertarik tentang bagaimana cara menilai kolateral atau jaminannya. Nah, itu nanti tolong kalian buat magangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian nanti yang menjadi pembimbing untuk magang itu sendiri itu adalah saya dan Pak Dika. Jadi kalian bisa diskusikan dengan saya, kemudian dikembalikan juga ke pembimbing akademik kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Yang memberikan penilaian untuk di proses magang kalau magang kan perusahaan. Karena itu ya.
Siapa itu? Bentar ya, Nak. Oke. Jadi kalau nanti bentar ya, Nak ya. Saya mau ganti background sebentar. Kalau kalian ganti juga saya nih backgroundnya, Nak, biar kita ini. Kamu berkata dia tahu Ibu, Ya, Nak. Tiara mau izin outcam, mau Matri. kerja. Bu. Dihidupin aja, Nak, kameranya, Nak. Mau baru mau pergi. Bu. Ya, maksudnya saya nanti maksudnya tetap kamu ikutin, tapi kamu screenshot apa itunya aja, apa namanya itu? Tutup aja. Mana ya jelasin dia. Kamu pakai headset aja, kamu ngikutin. Gitu. Iya, Bu. Oke? Ya. Thank you ya. Ibu, makasih, Bu. Fotoin. Nanti ya, kita foto lagi ya, Nak ya. Banyak-banyak foto enggak apa-apa, Nak. Enggak rugi, Bu. Kita foto dulu ya, Nak. Sama Mas Rudi. Kita apa ya, Nak ya? Aji, buka videonya, Aji. 1, 2, 3. Baik. Sebentar ya, Nak. Saya mau menunjukkan sebuah slide dulu sambil menunggu Bapaknya sebentar. Sebentar ya, Nak. Saya Oke. Sebentar ya. Aku mati kalau ya akhirnya.
Aku juga dia nggak tahu ya kenapa ya berat sekali laptop saya ini. Oke, nah, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Halo. Suaranya kurang jelas lagi deh, gimana kan? Kemarin kan banyak. Itu gerejak landap. Makan baik landap tuh. Dulu rumah pun bangunnya waktu itu. Ini siapa yang ngoceh ini? Bentar. Oke. Zulkifli baru masuk ya. Oke. Haji sudah masuk. Baik. Kemarin kan Bapaknya menjelaskan tentang lembaga keuangan perbankan. Oke, sekarang saya nanya. Aji, mana Aji? Aji, kamu dengar saya, Aji? Dengar, Bu. Baik. Aji, kemarin Bapaknya menjelaskan bahwa ada 2 tugas utama dalam dunia perbankan. Yaitu yang pertama apa? Konvensional dan syariah, Bu. Bukan. Yaitu bank itu adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali. Itu kan pengertian dari lembaga keuangan, benar dah? Jadi poinnya adalah dalam perbankan itu ada 2, yaitu funding. Funding itu pengumpulan dana funding. Kalian nabung, itu bank tuh makanya menawarkan apa? Menawarkan tabungan. Kemudian yang kedua menawarkan kredit. Kalau dalam dunia perbankan syariah namanya pembiayaan. Isna ini kalau perbankan syariah namanya apa, Nak? Isna ini? Pembiayaan. Pembiayaan. Kalau di dunia perbankan konvensional namanya pemberian kredit atau kredit. Itu. Jangan salah, Nak ya. Kalau perbankan syariah namanya pembiayaan. Kalau perbankan konvensional namanya apa? Pemberian kredit. Kredit. Kayak gitu. Aduh, Nak, jangan lewat-lewat baik, Nak. Lewat-lewat baik. Bentar ya. Oke. Saya kasih sedikit ininya ya. Sebentar menunggu Bapaknya ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Halo? Bisa dilihat? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Jadi lembaga keuangan itu lembaga yang kekayaannya dalam bentuk keuangan ya. Kalau dalam dunia perbankan itu namanya bank, sedangkan lembaga keuangan yang non-bank itu selain dari perbankan. Contohnya apa? Asuransi, leasing, itu selain bank. Kemudian pegadaian, segala usaha yang kegiatannya itu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali itu lembaga keuangan. Hanya saja kalau yang bank itu ya bank, entah itu BPR, entah itu bank biasa, atau yang non-bank. BMT itu non-bank, koperasi itu non-bank. Oke, bisa dipahami nggak ya? Jadi lembaga itu ada, keuangan itu ada 2, lembaga keuangan bank dan apa, Nak? Andayani? Dan apa, Nak? Non-bank. Aduh, kata ibu tuh kamu ini lewat-lewat. Lembaga keuangan itu ada 2, yaitu bank dan Non-bank. non-bank. Hidup kalau tadi. Ini bank ya. Lembaga keuangan non-bank itu adalah
bank itu ada bank umum ya, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank perkreditan rakyat syariah. Kalau non-bank, asuransi, leasing, pasar modal, pegadaian, koperasi. Kalau koperasi syariah namanya apa, Nak? Zadadar? Dan kalau koperasi syariah namanya apa? Nama lainnya? Lupa, Bu. Ya Allah Tuhan. BNT, Baitul Mal wa Tamwil, itu salah satu contoh koperasi syariah loh, Nak. Catat ya. Aduh, kok kalian orang bank kok nggak ngeh? Tiara, nggak usah. Zulkifli, apa lembaga keuangan itu ada dua, yaitu bank dan Non-bank, Bu. yang non-bank itu apa? Contohnya apa? Contoh apa, Bu? Kok lembaga keuangan non-bank? bank? Apa? Oh ya, oke. Bapaknya, oke. Waalaikumsalam. Asuransi. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Zulkifli, benar tadi asuransi. Baik Pak, mohon maaf tadi sambil menunggu Bapak jadi memberikan sedikit materi kepada mahasiswa. Baik, Bapaknya sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Ini Pak Dika Perkasa. Saya stop share dulu. Bentar. Baik. Mohon maaf Pak, untuk materi apa masih sama seperti yang kemarin Pak? Materinya kita masih lanjut dulu ke materi kemarin, tapi untuk Ya, di jaminan, di kolateral, nanti untuk materi besok baru materi yang berbeda. Oke, baik. Sebentar saya buka dulu ya Pak ya. Oh iya. Bentar ya Pak, lagi loading. Ya Bu. Bentar ya Pak, lagi loading analis. Ya, Bu. Oke, bentar ya. Bentar. Baik, apa bisa dilihat PPT-nya mahasiswa sekalian? Kemarin batas 45 kalau nggak salah. Ya, kita mulai artinya di halaman kejaminan Bu. Jadi halaman 62. 62, oke. Halaman 60 aja. Ya. 60. Oke, baik. Silakan Pak, ini sudah halaman 60. Oh ya, 60 boleh maju lagi Bu, halaman 61. Oke. Ini ya Pak ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hari ini kita melanjutkan yang kemarin, yaitu mengenai jaminan atau kolateral apa yang menjadi standarnya bank
dan juga jaminan yang mungkin dihindari oleh bank, dan juga bagaimana cara perhitungan jaminan atau kolateral pada bank. Kalau misalnya masih ada sisa waktu, nanti akan kita juga masuk yaitu mengenai aspek dokumentasi jaminan. Jadi jaminan yang seperti apa dan juga pengikatannya. Jadi hari ini mengenai jaminan dan besok baru kita mengenai bank digital seperti ya. Oke. Untuk di contoh jaminan yang tidak mudah dijual, jadi bank tentunya mengklasifikasi yaitu jaminan apa yang mungkin dihindarkan atau tidak boleh. Nah, contoh jaminan yang tidak mudah dijual adalah rumah dengan arsitektur yang tidak umum, tanah kosong dengan luas di atas 2.000 karena tanah tersebut mahal tetapi tidak mudah cepat dijual. Rumah dekat kabel listrik atau tegangan tinggi, dan juga rumah mewah yang berada di lokasi perkampungan. Nah, itu adalah rumah yang dihindari, bukan tidak boleh tapi dihindari. Rumah berada pada lokasi tusuk sate. Nah, rumah tusuk sate itu kalau kita berjalan, misalnya kita di suatu tempat, ada rumah yang posisinya itu menghadap ke ini ya, yang menghadap tabrak jalan. Jadi posisi kalau kita di jalan, langsung dari jalan tersebut langsung posisinya nabrak rumah kita. Nah, itu adalah rumah tusuk sate. Terus apa lagi? Mobil yang sudah diberi variasi yang berlebihan, ruko yang tidak memiliki lahan parkir, dan rumah mewah yang berdiri di lokasi rawan banjir dan tanah helikopter. Oke, poin 9, tanah helikopter itu apa? Tanah helikopter adalah rumah atau tanah yang tidak memiliki akses jalan. Jadi banyak sekali sebenarnya di lingkungan perumahan yang kita temui posisi rumah itu tidak mempunyai akses jalan umum. Jadi dia punya akses jalan, tapi akses jalannya itu akses jalan dari rumah tetangga, atau mungkin karena di situ adalah hubungan keluarga semua, jadi di dalam sertifikat dibagi-bagi sehingga sebenarnya dia nggak punya jalan, tapi dia lewat ke samping kanan, samping kiri rumah tetangga di situ. Nah, itu adalah tanah helikopter. Kenapa tidak bisa kalau yang tanah helikopter tidak dijadikan jaminan? Karena kalau bank melakukan eksekusi, posisi tanah tersebut tidak bisa ditempati, tidak bisa masuk ke sana. Karena posisinya kalau rumah sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang itu tutup jalan, dia nggak punya jalan umum, sehingga dia tidak bisa akses ke sana. Makanya disebutnya dalam istilah perbankan tanah helikopter. Oke, dari 9 poin ini, ada yang mau ditanyakan oleh ini anak-anak semua? Kenapa jaminan tersebut tidak mudah dijual? Oke, boleh. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Nak. Oke, kalau belum, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Sudah, Pak. Oke, prinsip penilaian jaminan. Dalam prinsip penilaian jaminan, bank memegang pada beberapa hal. Satu, patokan harga diambil dari harga beli, bukan harga jual. Kenapa? Karena kalau dengan harga jual pasti selalu tinggi. Sehingga kalau selalu tinggi, sewaktu terjadi dari permasalahan keuangan nasabah, bank menjualnya agak susah. Ujung-ujungnya bank melakukan penjualan dengan harga yang relatif rendah. Jadi bank biasanya memberi patokan dengan harga beli, bukan harga jual. Nah, sekarang kita pahami dulu harga jual itu apa, harga beli apa. Harga jual itu sebenarnya harga kalau pedagang itu buka. Misalnya kita mau jual mobil, harga jual itu harga orang mau menawarkan pertama kali, itu harga jual. Atau kalau misalnya kita mau beli rumah, developer buka harga. Nah, itu adalah harga jual. Nah, tetapi kalau harga beli itu adalah harga yang memang transaksinya, atau harga beli adalah harga yang memang yang sudah terjadi.
Jadi kalau misalnya memang jual beli rumah setelah melakukan penawaran, setelah melakukan negosiasi dari harga 150 juta turunnya jadi 120 juta. Itu hitungannya harga beli. Seperti itu. Biasanya harga beli itu adalah sekitar 80% atau 70% dari harga jual. Kedua, nilai jaminan dihitung berdasarkan kondisi jaminan saat ini, bukan rencana kondisi jaminan ke depan. Kadang-kadang nasabah memberikan jaminan. Jaminannya berupa misalnya rumah, tapi nasabah menyampaikan nanti rumah ini setelah uangnya cair akan direnovasi yang jadi jaminan itu. Nanti kalau direnovasi harganya akan meningkat. Itu harapan nasabah seperti itu dia menyampaikan. Nah, tetapi bank tidak memegang seperti itu. Adalah yang dijadikan penilaian adalah jaminan saat ini. Jadi bukan rencana ke depan. Jaminan pada saat bank melakukan survei atau bank melakukan on the spot di lapangan seperti itu. Yang ketiga, penilai harus mempertimbangkan bahwa harga pasar untuk barang yang sedang dijaminkan ke bank nilainya selalu lebih rendah dari harga pasar yang berlaku secara umum. Jadi, petugas bank atau appraisal bank harus mempertimbangkan bahwa harga pasar bank itu selalu lebih rendah dari harga pasar yang berlaku secara umum. Kenapa bank harus mempunyai prinsip seperti itu? Karena kalau sudah terjadi misalnya nasabah ada kendala, ada macet atau minta jualkan jaminan, biasa-biasanya untuk melakukan penjualan itu tidak mudah. Biasanya melakukan perlu penawaran, juga kadang-kadang juga nasabah juga atau orang-orang juga mau beli jaminan yang ditawarkan bank juga mau mikir-mikir lagi. Ada juga yang masih takut, khawatir terjadi masalah, sehingga biasanya harga lakunya atau harga dealnya biasanya jauh lebih rendah. Makanya bank biasanya harga pasar bank lebih rendah dari harga pasar secara umum. Terus mencari informasi harga jaminan dari pihak RT, RW, kelurahan, dan lingkungan sekitar. Jadi bank tetap melakukan verifikasi kepada lingkungan. Kira-kira harga pasar di situ berapa? Siapa yang paling tahu? Yang paling tahu sebenarnya orang yang berada pada lingkungan tersebut atau pejabat pada lingkungan tersebut, misalnya Pak RT, RW, kelurahan, atau lingkungan atau kecamatan, mereka yang tahu harga pasar di situ, seperti itu. Oke, next berikutnya. Oke, di dalam penilaian jaminan, proses melakukan penilaian jaminan, pastikan bahwa jaminan sesuai dengan tercantum pada sertifikat hak milik atau dokumen kepemilikannya. Jadi sewaktu survei, biasanya nanti surveinya ke suatu rumah. Nah, sewaktu survei ke suatu rumah tersebut, petugas bank harus meminta lihat mana sertifikat hak miliknya yang asli, atau bisa jadi yang fotokopi tapi cap sesuai asli apabila sertifikat tersebut masih di misalnya notaris atau masih di bank lain kalau proses takeover. Nah, tapi bank melihat fotokopinya karena dari data fotokopi tersebut atau asli tersebut, bank bisa melihat bahwa posisi nasabah sekarang, posisi survei sekarang memang berada pada jaminan yang diminta. Jadi karena di halaman ketiga atau halaman keempat sertifikat, nanti kita akan masuk ke hari ini juga atau besok ya. Di sertifikat itu ada gambar atau denah lokasi. Nah, nanti kalau kita berada dengan melihat denah lokasi tersebut, tools kita atau alat bantu kita adalah kompas. Karena di sertifikat itu di halaman ketiga atau keempat itu ada gambar dan ada gambar yang menghadap ke utara. Dengan kita memasang kompas, nanti kita bisa melihat posisi kita berada di mana. Kalau misalnya sertifikat yang diberikan itu bukan sertifikat tanah tersebut, nanti kelihatan seperti keganjilan pada sewaktu kita melihat di jaminan tersebut dengan menggunakan kompas, dengan kita berada pada posisi tersebut. Karena di jaminan tersebut nanti ada posisi jalan atau luasnya, nanti kelihatan. Ketiga, pastikan nama pemilik jaminan sama dengan dokumen jaminan. Jadi dokumen jaminan
misalnya punya nasabah siapa. Nanti kita pastikan dokumen jaminannya itu benar. Kalau dokumen jaminannya ternyata bukan atas nama, kita pastikan dulu apakah yang dilampirkan nasabah fotokopinya itu fotokopi yang lama, fotokopi yang pada saat belum dibalik nama, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin justru nasabah salah ambil jaminan, bisa jadi. Mungkin dia banyak beberapa sertifikat di rumah salah kasih ke kita. Terus lakukan pemeriksaan arah jaminan at kompas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi melakukan pemeriksaan jaminan, baik sertifikat atau akte camat, jaminan yang berbentuk tanah atau rumah, itu kita bisa melakukan verifikasinya dengan kompas. Sehingga kita bisa melihat bahwa jaminan itu sebenarnya benar tidak jaminan sesuai dengan yang kita survei. Poin kelima, lakukan dokumentasi atas jaminan yang diverifikasi dan mengambil foto jaminan dari tampak depan, samping, dalam, pokoknya kita foto semua. Jadi biasanya tampak depan, tampak samping, kanan kiri, tampak belakang, dan juga tampak jalan. Jadi kita fotonya juga termasuk jalannya, supaya nanti kita bisa kelihatan suasana lingkungan tersebut. Jadi apabila petugas banknya sudah pindah, nanti dia akan disurvei oleh petugas bank yang lain, nanti bisa tahu, oh kayaknya ini benar jaminan yang dulu. Buktinya jalannya seperti ini, lingkungannya seperti ini. Jadi kita biasa foto juga, bukan hanya objek jaminan itu aja kita foto, tapi kita fotonya agak jauh, melangkah jauh dari jalan supaya kelihatan jaminan berserta lingkungannya. Misalnya jaminannya sebelah IGM, kan kita foto kelihatan Jalan Jenderal Sudirman. Oh iya ya benar, itu adalah jaminannya supaya kelihatan tampak lingkungannya seperti itu. Halaman berikutnya. Nah, terus untuk melakukan penilaian, kita mempunyai standar adalah LTV. Apakah itu LTV? Adalah loan to value. Loan itu artinya pinjaman, to terhadap value itu terhadap nilai. Jadi perbandingan nilai pinjaman atau loan tadi dengan nilai jaminan. Persentase jumlah pinjaman dapat diberikan dari nilai jaminan. Jadi jaminan misalnya harga 100 juta, pinjamannya artinya harus di bawah dari jaminan tersebut. Biasanya LTV-nya adalah maksimal adalah 80% atau 100 juta jaminan, 80 jutanya adalah pinjaman. Jadi biasanya pinjaman itu adalah 80% dari jaminan. Terus yang dimaksud pinjaman di sini adalah nilai pinjaman yang masih menjadi risiko bagi bank. Nilai jaminan apa? Nilai pasar jaminan yang sudah dinilai oleh bank berdasarkan penilaian dan pertimbangan-pertimbangan. Oke, boleh next halaman berikutnya. Oke, bagi yang punya yang sekarang lagi belajar, ada buku, ada kertas, boleh dicatat-catat sedikit atau ditulis-tulis juga. Misalnya loan-nya, pinjamannya adalah 100 juta. Terus jaminannya adalah 80 juta. Jadi pinjaman dibagi nilai pasar jaminan. Jadi 80 pinjamannya 100 juta, pinjamannya 80 juta, terus nilai pasar jaminannya 100. 80 dibagi 100 artinya 80%. Jadi kalau penilaian bank itu biasanya LTV-nya maksimal 80%. Jadi kalau jaminannya 200 juta, maksimal untuk pinjamannya adalah 160 juta. Yaitu 80% dari nilai pinjaman tersebut. Oke. Boleh halaman berikutnya. Oke, di sini adalah contoh scoring. Skor itu adalah di sini ada macam-macam tulisan. Ada tanah kosong di dataran pemukiman. Nah, itu skornya 3. Biasanya bank sudah punya checklist seperti itu. Untuk lebar jalan di depan jaminan juga ada jalan lebih dari 6 meter. Nah, itu nilainya 3 tinggi. Jalan cuma 2-6 meter, nilainya cuma misalnya lebih kecil. Jalan kurang dari 3 meter, nilainya cuma 1. Nah, itu ada seperti itu. Jadi untuk nilai jaminan ada checklistnya. Letak tanahnya juga ada checklistnya. Apakah tanah tersebut lebih tinggi 1 meter dari pemukiman,
atau tanah tersebut lebih rendah, itu ada checklist semua. Terus faktor pengurangnya apa? Faktor pengurangnya adalah misalnya jaminannya bertetangga dengan kuburan, dengan pemakaman umum. Nah, itu ada faktor pengurangnya. Bukan karena takut, tapi faktor pengurang itu dibuat karena sewaktu terjadinya penjualan jaminan tersebut, belum tentu semua orang mau punya rumah tinggal misalnya yang bersebelahan dengan kuburan. Ya, jadi makanya ada beberapa faktor pengurang dibuat seperti itu. Oke, halaman berikutnya. Oke. Next, halaman berikutnya. Mohon maaf Pak, benar itu halamannya? Assalamualaikum Pak. Pak. Assalamualaikum Pak. Bapaknya sinyalnya kayaknya. Mana nih buka video? Bisa. Assalamualaikum Pak. Maaf, mungkin ada kendala sinyal nak. Keluar Pak Dikanya. Maaf nak ya, ada kendala sinyal nak. Nanti sebentar lagi bapaknya datang lagi kok. Ya, keputus tadi Bu. Ini saya masuk pakai HP tadi pakai laptop. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oh ya. Boleh di halaman berikutnya? Berikutnya ya Pak ya. Iya. Ini? Yang ini Pak ya? Berikutnya lagi Bu. Oh, halaman berikutnya lagi. Ini Pak. Ya. Next, halaman berikutnya lagi. Ini Pak. Di saya belum berubah Bu, masih halaman tersebut masih halaman 60 belum berubah. Masih halaman 60 yang tadi masih apa scoring. Oh, yang sebelumnya. Ya, bisa masuk ke halaman 67 Bu, 67. Sebentar ya Pak ya. Oh ya Ibu. SD. Halaman berapa Pak? 60. Halaman 67 Bu. Itu masih halaman belum berubah. Ini Pak ya. Sebentar. Benar Pak? Halamannya belum ini Bu, belum berubah, masih ini kalau yang saya terima masih di penentuan nilai jaminan. Oh, belum berubah. Ini Pak. Iya. Payakan kredit. Belum bergerak Bu. Masih halaman 60, masih yang scoring ini. Ini masih halaman belum bergerak Bu, masih yang tadi. Belum ganti Bu. Halaman 66 Bu. Oh, ya. Sorry, maaf. Sebentar ya, Nak. Oh ya. Yang ini, Pak? Sebentar. Belum, ini masih halaman yang tadi itu, Bu. Belum berubah.
Iya. Yang ini Pak? Belum berubah Ibu, masih tetap di halaman sebelumnya, belum bergerak itu Bu, belum ganti. Ya, sudah, sebentar ya Pak, saya tutup dulu Nah, sebentar. ini sudah bergerak, nah ya sudah mulai berubah Bu. Oke. Ini Pak ya? Ya. Oke, rumus LTV next lagi Bu, terus lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya itu sudah tadi udah dibahas. Oh iya ya. Sudah dibahas tadi. TV sudah. Iya. Ya next satu setelah scoring Bu. Ini Pak. Itu masih rumus LTV Bu. Ini enggak. Belum bergerak. Sekarang masih posisinya di penilaian jaminan rumus LTV. Halaman 67 Bu. Halaman 67. Coba. Ini. Halaman 67. Oke. Yang ini Pak? Oh ya, oke, itu sudah bergerak. Oke. Itu halaman 67. Oke. Ya, ini halaman Kalau halaman 66 yang scoring tadi Bu ya. Oh, halaman 66 yang ini, Pak. Oke, Ini halaman halaman 67. Benar, 67 Bu. Ya. Oke. 7. Oke, nah di sini adalah contoh formnya, yaitu penentuan nilai jaminan. Jadi di sini ada siapa yang dilakukan verifikasi. Jadi setiap penilaian jaminan pada perbankan, pada bank itu kita melakukan verifikasi ke siapa. Nah ada formnya di situ. Alamat di mana, terus pekerjaan apa, itu adalah contohnya ya. Nah terus untuk penentuan nilai jaminan, ada 2 poin. Ada pertama adalah total nilai pasar, yang kedua adalah total nilai taksasi. Nah, untuk nilai pasar itu adalah nilai pasar yang memang ada di lingkungan. Jadi harga pasarnya jaminan tersebut berdasarkan kita melakukan verifikasi, mungkin berdasarkan transaksi yang terakhir. Nah, itu adalah nilai pasar. Nah, bank mengambil nilai pasar itu. Jadi bank misalnya harga jaminan tersebut nilai pasarnya 100 juta, bank menulisnya 100 juta. Tetapi untuk pembiayaan tidak bisa berdasarkan 100% dari nilai pasar. Biasanya adalah maksimal setinggi-tingginya adalah 80% dari nilai pasar. Di dalam perbankan istilahnya disebut dengan nilai taksasi. Nilai taksasi itu adalah jumlah nilai 80% dari nilai pasar, yaitu yang dimana nilai taksasi itu bank bisa merekomendasikan pinjaman atau kreditnya kepada nasabah. Jadi berdasarkan nilai taksasi. Jadi kalau misalnya semuanya pernah dengar dari petugas bank, nilai pasar apa? Nilai pasar itu adalah nilai transaksi atau nilai yang berlaku harga pasaran dari jaminan tersebut. Kalau nilai taksasinya berapa? Nilai taksasi itu biasanya 80% dari nilai pasar. Nilai taksasinya itu adalah nilai maksimal pembiayaan diberikan. Jadi kalau nilai pasar 100 juta, nilai taksasinya itu adalah setinggi-tingginya adalah 80 juta rupiah. Oke, seperti itu. Oke, ada 3 poin yang di samping di situ, yaitu diambil dari nilai harga scoring, yaitu harga scoring berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, diambil dari nilai harga terendah
hasil verifikasi. Nah, jadi misalnya gini, hasil verifikasi di lapangan kan bisa saja hasil verifikasinya ada 3 informasi. Satu menyampaikan bahwa harga tanah di situ 5 juta per meter. Ada satu lagi informasi di situ harga tanahnya 3 juta per meter. Satu lagi harga tanah di situ adalah 2.800.000 per meter. Bank biasanya mengambil nilai terendah, nilai yang paling aman. Jadi nilai yang paling aman adalah 2.800.000. Artinya nilai yang paling aman itulah bank berani. Bank mengambil nilai yang paling aman. Seperti itu. Boleh next halaman berikutnya, Ibu. Next halaman berikutnya. Oke. Di poin ini adalah kelayakan kredit. Komite kredit menganalisa kewajaran proposal kredit yang diajukan, terutama memastikan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pinjaman yang wajar dan memang perlu ke calon debitur. Jadi tujuan pinjaman itu harus benar-benar berdasarkan interview dengan calon nasabah dan juga memang wajar. Jadi wajar itu bagaimana? Misalnya gini, nasabah bilangnya mau melakukan renovasi. Renovasi ukurannya cuma 3 meter kali 7 meter, 21. Nasabah mengajukan 40 juta, wajar masih. Artinya 21 meter itu artinya kurang lebih 1 juta per meter. 2 juta per meter. Artinya kali 21, 42 juta. Itu masih wajar. Tapi kalau misalnya nasabah mengajukan 500 juta dengan renovasi cuma 3 kali 7. Nah, itu tidak wajar. Jadi, bank perlu memastikan dan melihat dari kewajaran. Yang kedua adalah verifikasi kemampuan bayar, bukan hanya melihat dari besarnya IDIR. IDIR itu nanti saya sampaikan, dan perhitungan DI sesuai yang dipersyaratkan, namun memastikan perhitungan pembentukan rasio tersebut sudah wajar dan mendapatkan nilai omset tersebut benar-benar berdasarkan karakter usahanya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bank melakukan verifikasi itu bukan hanya tadi IDIR-nya adalah installment disposable income ratio adalah maksimal 80% seperti yang saya bahas kemarin, atau nilai disposable income-nya 3 juta. Bank bukan hanya melihat seperti itu, tapi memastikan dapatnya nilai IDIR ini adalah sudah benar, dapatnya angka perhitungan omsetnya sudah benar seperti itu. Yang ketiga, verifikasi track record calon debitur dengan mempelajari dan menganalisa. Yang keempat, memastikan jaminan telah dilakukan dengan mempertimbangkan nilai market dan lain sebagainya. Oke, halaman berikutnya, Bu. Halaman berikutnya. Next, halaman berikutnya. Oke. Boleh next lagi, halaman berikutnya. Boleh next lagi, Bu. Uh, 60. Assalamualaikum. Oke. Ini halaman 71, Pak. 71, oke. Bisa dibawa lagi, Bu? Yang kita mau melanjutkan jaminan, melihat contoh jaminannya. Ke bawah. Dampak kredit bermasalah? Dibawa lagi. Dibawa lagi. Bawa lagi. Bentar. Iya. Warning. Ini, Pak. Dibawa lagi. Oh, bawa lagi. Oke, sebentar, Pak ya. Di lampirannya. Di lampiran. Cara Iya. verifikasi.
Di bawah lagi. Oh, lagi. Terima kasih. Ada yang jaminan, ada, nah itu Bu, lampiran. Oke. Ini. Ya. Oh, ini Pak. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jaminan yang bisa dijaminkan di bank ya, yang tadi. Jadi ada dua gambar ini, satunya adalah ruko mengelompok atau area komersil. Nah, kalau ruko mengelompok atau area komersil ini adalah secara perhitungan bank nilai yang bagus. Kenapa? Karena kalau jaminan ruko dia berada di ruko yang mengelompok, artinya bukan ruko itu sendiri. Mungkin anak-anak pernah kebayang di suatu tempat ada orang bangun ruko sendiri, tapi kanan kirinya tanah kosong, kanan kirinya bangunannya ada gudang, bangunan yang lain. Nah, secara penilaiannya artinya nilainya yang seperti tadi itu rendah karena ruko tersebut bukan berada di area komersil. Tetapi kalau ruko ini yang poin yang tadi ini berada di area komersil. Jadi memang satu lokasi itu adalah area ruko tadi. Yang kedua, yang di gambar sebelahnya adalah ruko tidak mengelompok. Nah, ini bukan ruko. Di sini ada ruko, samping kanannya rumah, samping kirinya mungkin gudang, ada rumah, ada tanah kosong. Nah, itu secara penilaiannya bank akan lebih melakukan penilaian yang lebih tinggi terhadap yang ruko mengelompok tadi. Oke. Boleh next di halaman berikutnya. Oke, di sini adalah fungsi perniagaan. Nah, jadi sebagai jaminan bank, nanti dilihat apakah fungsi dari jaminan tersebut, misalnya jaminan rumah ya atau tanah. Ada beberapa fungsi. Apakah pada lokasi tersebut yaitu berfungsi sebagai tempat perniagaan. Nah, itu adalah contoh yang kita lihat gambar tadi. Apakah itu berfungsi sebagai fungsi perkantoran? Itu yang kita lihat di sebelah kanan. Apakah fungsinya berada di lingkungan perumahan? Artinya itu di lingkungan. Apakah fungsinya di pergudangan? Nah, jadi bank melihat jaminan tersebut berada di lokasi apa, fungsinya sebagai apa. Jadi setiap fungsi tersebut nilainya berbeda. Di fungsi perniagaan berbeda, perkantoran berbeda, lingkungan perumahan berbeda, dan di pergudangan juga berbeda. Oke. Di halaman berikutnya, Ibu. Oke, nah yang di sini adalah ruko dengan fasilitas parkir umum. Nah, salah satu jaminan pada perbankan itu mempertimbangkan juga jaminan tersebut apakah dilengkapi fasilitas seperti parkir umum atau tidak seperti itu. Nah, jadi ada dua gambar di sini. Satunya ruko dengan fasilitas parkir umum dengan toko di pinggir jalan tanpa fasilitas parkir umum. Nah, tentunya dari dua ini ya walaupun yang sebelah kanan memang bangunannya kurang baik ya. Tapi seandainya ada juga ruko yang gambarnya bagus, yang ruko yang bagus tapi tidak punya parkir umum, juga secara perhitungannya juga lebih kecil, lebih rendah atau diberikan faktor pengurangnya seperti itu. Pak Dika, mohon maaf, Bapak nggak kedengaran suaranya. Oh ya. Oke. Di sini melihat dari sudut pandang jaminan tapi dilihat dari sudut pandang akses jalan. Nah, jadi bank juga melakukan detail secara terperinci juga mengenai akses jalannya. Contohnya kalau di depan itu akses jalannya 5 meter, rumahnya 5 meter. Ada juga yang di depan itu akses jalannya 8 meter. Nah, di sini adalah 1,5 meter. Nah, jadi dalam scoring yang mungkin dilihat tadi, kalau anak-anak tadi semuanya kan simpan materi, bisa dilihat dari ada scoringnya. Salah satunya adalah akses jalan. Jadi kalau akses jalannya di atas 5 meter, nanti poinnya 4. Akses jalannya di bawah 5 meter, misalnya 1,5 meter sampai 2 meter, nanti ada poinnya. Jadi ini adalah contoh kita melihat secara prakteknya kalau dari sudut pandang akses jalan.
Oke, next halaman berikutnya. Oke, di sini adalah salah satu contoh jaminan, ya. Salah satu contoh jaminan yaitu bank melihat dari lebar jaminan menghadap ke jalan. Kalau tadi adalah lebar jalannya. Kalau di sini adalah lebar jalan jaminan menghadap ke jalan. Nah, kalau yang poin pertama adalah jaminannya di atas 6 meter. Jadi lebar jaminan itu menghadap ke jalan 6 meter. Kalau yang di bawahnya adalah jaminannya itu 3 sampai 6 meter. Jadi lebar rumahnya itu menghadap ke jalan. Kalau yang satunya lagi, yang di dalam gang itu di bawah 3 meter. Mungkin jaminannya itu luas, tetapi jaminan itu yang menghadap ke jalannya itu cuma 3 meter. Gitu. Nah, jadi walaupun misalnya ada jaminannya panjang ke belakang, tetapi lebar jaminan menghadap ke jalan itu cuma 3 meter, perhitungannya lebih kecil kebanding dengan nilai jaminan yang jaminannya tuh lebar jaminannya menghadap ke jalan itu bisa 6 meter apa 7 meter. Secara prospeknya lebih prospek kalau jaminan itu lebih lebar seperti itu. Next, halaman berikutnya. Nah, di sini adalah contoh posisi jalan, posisi akses jalannya. Akses jalannya apakah itu paving block, apakah itu aspal, apakah itu tanah berbatu. Walaupun nilai jaminan itu tinggi, tetapi jalan menuju ke lokasi jaminan itu tanah berbatu, bisa jadi nilainya rendah. Lebih tinggi mungkin walaupun jaminannya itu biasa-biasa saja, tetapi posisi jaminannya, jalan di penjaminan itu mungkin aspal atau paving block. Nah, itu lebih tinggi. Jadi akses posisi jalan itu ya, sarana jalan itu juga bank juga melakukan penilaian yang seperti ketiga gambar tersebut. Oke. Next, halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini adalah posisi jaminan lebih rendah dari permukaan jalan. Nah, apabila lebih rendah dari permukaan jalan, secara perhitungan bank juga ada faktor pengurangnya. Karena banyak nasabah juga yang mempertimbangkan kalau mau beli jaminan yang lebih rendah, ada beberapa pertimbangan dari nasabah, dari si pembeli. Yang kedua, di sini adalah jaminan rata dengan permukaan jalan. Nah, kalau jaminan rata dengan permukaan jalan, nilainya itu cukup tinggi, tidak ada faktor pengurang. Karena jaminan tersebut secara posisinya sudah cukup baik. Nah, kalau yang di atas itu adalah jaminan yang berbukit. Kalau berbukit itu posisinya, kalau kita melihat dari depan, jaminan seolah-olah di bawah. Tetapi sebenarnya di belakang rumah nasabah ada yang lebih rendah lagi. Jadi jaminan berbukit. Nah, kalau jaminan berbukit ini itu ada faktor pengurang juga seperti itu. Oke. Next, halaman berikutnya. Oke, di sini adalah contoh tanah pemukiman yang berdekatan dengan sutet. Ini adalah contoh faktor pengurang. Jadi, kalau di dalam perbankan minimal jaminan yang bisa dijadikan jaminan pada bank itu adalah lebih dari 30 meter. Karena kalau masih dalam area 10 meter, 5 meter dari sutet, sebenarnya tanah tersebut harusnya sudah dibebaskan oleh PLN. Bisa jadi PLN sudah pernah membebaskan tanah tersebut, membayar, tapi nasabah masih bangun jaminan di situ, padahal sudah diminta pindah. Nah, jadi sebenarnya jaminan yang layak adalah paling tidak di atas 30 meter. Nah, terus di bawahnya itu adalah luas area tanah di atas 1000. Nah, itu sebenarnya jaminan yang bagus sebenarnya, tapi agak susah untuk dijual. Terus rumah tusuk sate. Nah, rumah tusuk sate itu yang saya sampaikan tadi, artinya dari posisi jalan itu nabrak tusuk sate. Sebenarnya di dalam perbankan itu kita tidak ada masalah dengan rumah tusuk sate. Ada mungkin dari orang-orang yang percaya tertentu
Kalau rumah tusuk sate katanya sial, tapi sebenarnya kalau dari perbankan kita bukan melihat dari sudut sialnya, itu bukan, tetapi kita melihatnya dari sudut pandang nilai jual, nilai belinya itu, atau prospeknya itu. Nah, karena kalau misalnya dengan posisi nilai tusuk sate, walaupun bank sebenarnya percaya, bank tidak ada masalah, mungkin untuk penilaian jaminan gitu ya, tetapi mungkin apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, banyak orang yang di luar sana yang tidak mau membeli rumah tusuk sate gitu ya. Jadi bank sebenarnya rumah tusuk sate sebenarnya bagus juga. Saya juga menganggapnya bagus, tidak ada masalah. Tetapi mungkin banyak orang yang di luar sana waktu mau beli rumah nggak jadilah, mau cari rumah yang lain aja, yang penting bukan tusuk sate, seperti itu. Jadi kita melihatnya dari segi supply demand-nya, dari segi permintaan dan penawarannya, seperti itu. Jadi bukan kita melihat dari bank itu sirik, bukan seperti itu ya, tapi sewaktu mau jual, karena banyak orang-orang tertentu yang masih memegang kepercayaan tertentu yang mungkin agak mempertimbangkan untuk membeli rumah tersebut. Jadi daripada beli rumah tusuk sate, lebih baik beli rumah yang lain. Nah, sehingga akhirnya kalau itu jadi jaminan di bank dan nasabah tersebut pinjaman yang bermasalah di bank, makanya ujung-ujungnya jaminan tersebut jadi susah terjual, seperti itu. Nah, di bawahnya adalah rumah yang berlokasi sebelahan sama pemakaman. Kalau jaminannya itu satu lokasi dengan pemakaman, misalnya nih, di rumah nasabah ada makam anaknya atau makam keluarganya, itu pasti tidak bisa dijadikan jaminan. Tetapi kalau bersebelahan masih bisa dijadikan jaminan, cuman ada faktor pengurang. Misalnya rumahnya persis samping kuburan pemakaman, misalnya kandang kawat, bisa dijadikan jaminan, tapi faktornya pengurang. Kenapa? Karena belum tentu orang mau beli jaminan yang di samping pemakaman. Ada yang mau, tapi belum tentu semuanya mau, seperti itu. Oke, next halaman berikutnya. Oke, di sini adalah contoh jaminan. Jaminan kita semuanya terima, rumah panggung atau rumah batu, fondasi tertanam atau rumah panggung. Jadi kedua rumah ini hanya contoh saja. Contoh rumah panggung artinya seperti ini, itu bisa dijadikan jaminan, dan rumah fondasi tertanam juga bisa. Tetapi nilainya berbeda. Tapi belum tentu rumah panggung juga dinilai rendah, belum tentu. Nanti ada beberapa rumah yang mungkin yang memang arsitek dia senang rumah panggung, kayunya kayu yang kelas 1, nilainya tinggi juga, seperti itu. Oke, next halaman berikutnya. Nah, di sini adalah dinding. Nah, bank juga mempertimbangkan dari dinding batu batanya. Apakah dinding batu batanya di plester, atau dindingnya kayu, atau dinding batanya dengan plester, atau juga mungkin dengan keramik. Nah, tentunya masing-masing itu bisa semua dijadikan jaminan, tapi nilainya berbeda. Jadi ada scoring, ada poin-poinnya. Oke. Next, halaman berikutnya. Oke, di sini juga bank juga mempertimbangkan juga dari segi penilaian jaminan tentang gentengnya juga. Apakah gentengnya itu genteng tanah liat biasa, ataukah itu asbes, ataukah itu genteng beton, ataukah itu genteng keramik. Jadi secara detail bank juga melihat sampai ke genteng, sampai ke dinding, sampai ke lantai, dan sebagainya. Oke, next halaman berikutnya. Oke, di sini adalah contoh plafonnya. Nah, apakah itu plafonnya triplex, apakah itu plafonnya gypsum, atau tanpa plafon. Jadi ada scoring yang di halaman yang sebelumnya, itu scoringnya nanti tinggal bank melakukan checklist. Oh, triplex
artinya lebih rendah dari gipsum. Tidak plafon, artinya faktor pengurangnya lebih banyak lagi. Seperti itu. Oke, next, halaman berikutnya. Di sini adalah contoh mungkin rumah mewah di lingkungan perumahan biasa. Misalnya gini, ada nasabah bangun rumah harganya 2 miliar. Mewah lah ya, 2 miliar. Tapi bangunnya itu di di luar kota, misalnya jauh dari pemukiman. Sebelah kanan kirinya adalah hutan, atau ada juga rumah yang agak jauh-jauh. Walaupun nilainya 2 miliar, harga bangunannya, mungkin ditambah harga tanahnya 500 juta, 2,5 miliar. Kalau kita menghitungnya 2,5 miliar, tetapi kalau perhitungan banknya tidak 2,5 miliar. Karena sewaktu eksekusi, waktu terjadinya nilai rumah tersebut akan dijual, belum tentu jual cepat rumah tersebut dengan harga 2,5 miliar. Karena kalau kita sudah pegang uang 2,5 miliar, kadang-kadang kita mau cari rumah di daerah elit sajalah, walaupun rumahnya tidak begitu bagus atau lebih kecil, tapi lokasinya dekat kota. Nah, biasanya banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apalagi kalau sudah nyimpen uang di kantong sampai eman, pasti banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti itu. Itu adalah sebagai contoh aja. Next, halaman berikutnya. Nah, di sini ada beberapa faktor pengurang yang tadi. Tanah kosong di daerah pemukiman. Nah, ini nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan di sebelah, tanah kosong di luar pemukiman. Misalnya gini, kita punya tanah kosong. Tanah kosong kita, tapi lokasinya berada di Jalan Kapten Aripai, lokasi perkantoran. Walaupun tanah kosong, nilainya mungkin bisa 10 miliar. Atau tanah kosong kita mungkin di sebelah IGM, di kilometer 4 di dekat Polda. Walaupun tanah kosong, mungkin nilainya bisa 50 miliar gitu ya. Seperti itu. Tapi ada juga tanah kosongnya di luar pemukiman, dan tanah kosongnya di luar kota, perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu, misalnya seperti itu. Ya, walaupun tanahnya 3 hektar, mungkin nilainya lebih rendah. Nah, itu jadi ada nilai-nilai tertentu. Terus untuk sawah pun kita ada penilaian, sawah produktif dengan sawah non produktif. Walaupun sawah produktif ini cuma 1 hektar, sawah non produktif ini 5 hektar, bisa jadi kita mengambil jaminannya sawah produktif. Nah, secara bentuk sawahnya pun kelihatan, misalnya sawah produktif atau sawah non produktif. Boleh next halaman berikutnya. Oke, di sini adalah yang tadi tanah sutet. Oke, boleh next halaman berikutnya. Ini udah dibahas tadi. Oke, di sini adalah contoh untuk jaminan kios. Misalnya jaminan kiosnya yang seperti gambar itu adalah lokasinya memang dijadikan kios dan berada di tempat perniagaan, tempat orang jual beli. Samping kanannya orang jual pakaian, samping kirinya orang jual makanan. Itu walaupun sama-sama kios yang berada di tempat perniagaan itu lebih tinggi. Berbeda dengan kios yang di samping, kios kosong, di belakang-belakangnya juga kosong, itu nilainya lebih rendah. Nah, apalagi misalnya ada juga yang kios biasanya di belakang yang dijadikan gudang. Nah, secara penilaian juga, bank juga mengklasifikasikan penilaian juga berbeda. Seperti itu. Oke. Di halaman berikutnya. Oke, nah ini contoh mobil mewah tapi dengan variasi yang berlebihan. Jadi kalau mobilnya sama-sama Avanza tahun 2020 misalnya, harga pasarannya 180 juta misalnya ya tahun 2020. Tapi yang tahun 2020 yang satunya Avanza juga, tapi Avanzanya knalpotnya sudah diganti, kanan kiri mobilnya udah diceper habis, dan juga mungkin variasinya berlebihan. Biasanya kalau jual, orang yang punya showroom itu mau cari mobil yang masih standar, lebih tinggi kebanding
mobil yang sudah dibongkar habis, yang sudah dipermak. Walaupun sebenarnya melakukan variasi tadi tidak murah, bahkan mungkin mahal seperti itu ya. Oke, di sini adalah contoh mobil mulus perawat dan tidak mulus ya. Ini bisa dilihat dari bentuknya pasti sudah kelihatan. Oke, next halaman berikutnya. Oke, ini adalah jaminan tidak layak untuk digunakan. Misalnya gini, ada nasabah atau yang mau mengajukan pinjaman, tetapi jaminannya mobil tua yang sudah tidak bisa hidup lagi. BPKB-nya masih ada, mobilnya masih ada. Pasti itu tidak bisa dijadikan jaminan, walaupun berapapun. Karena tidak punya nilai manfaat lagi. Dan berdasarkan nilai penyusutannya, mungkin nilainya sudah 0, seperti itu. Oke, halaman berikutnya. Habis Pak, sudah selesai. Sekarang kita masuk sebentar di contoh ini ya, aspek dokumentasinya ya. Saya kirim ke Bu Dila ke by WA sebentar, saya kirim. Baik, Pak. Ya. Saya stop share yang ini ya Pak ya. Oh iya, baik Bu. Oke, itu sudah saya kirim. Sebentar Pak. Sebentar Pak ya. Mohon maaf Pak, belum masuk ini Pak. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, belum masuk. Assalamualaikum Pak, mohon maaf belum masuk Pak. Kayaknya masih. Pak Dika, Assalamualaikum Pak Dika. Ke WA saya belum masuk Pak. Assalamualaikum Pak Dika, mohon maaf Pak, belum masuk Pak di WA saya. Iya. Mungkin sebentar, kalau di sini udah conteng 2 Bu. Udah conteng 2, sebentar ya Pak. Ya. Saya ini kan. Ya sebentar Pak. Iya Bu. Oh ya udah. Ini baru masuk Pak, sebentar ya Pak ya. Iya. Sebentar lagi diproses sama Mas Rudi Pak. Nanti Baik, Bu. Mas Rudi yang ngambilin ininya. Oh ya Bu. Baik. Dokumen ini boleh nanti di share juga ke yang lainnya juga. Iya Pak, kemarin sudah saya share juga yang lainnya, yang materi dari Bapak. Baik, ini Mas Rudi sudah menampilkan Pak. Oh ya, boleh Bu dibuka halaman pertama. Oke, Mas Rudi tolong Mas ya, Mas Rudi. Ini halaman pertama Mas Rudi. Mas Rudi. Ya, ini udah muncul ya? Iya, sudah muncul. Mas. Sudah Ya. muncul. Mohon ke halaman pertama Mas Rudi. Ini baru covernya. Oke. Ini Oke. Pak. Ya, di sini adalah kita bahas mengenai aspek legal dan administrasi pembiayaannya. Jadi kalau yang tadi adalah secara analisanya, kalau di sini adalah lebih ke beberapa pencairan, lebih ke beberapa persyaratannya. Oke. Dokumen persyaratannya apa aja? Jadi bank menentukan ada 2 kategori.
Yang pertama adalah berdasarkan perorangan atau berdasarkan badan usaha. Jadi debitur perorangan atau debitur badan usaha. Kalau debitur perorangan, persyaratannya apa aja? Biasanya persyaratannya lebih simpel. Cukup KTP, pasangan suami istri, kartu keluarga, fotokopi buku nikah, sama NPWP. Seperti itu. Dan surat keterangan usaha cukup dari kelurahan bahwa yang bersangkutan mempunyai usaha. Tetapi kalau untuk debitur badan usaha melampirkan lebih banyak akte pendirian PT atau CP, terus SK pengesahan siapa yang menjadi direkturnya, terus bukti tanda daftar perusahaannya, terus KTP pengurus. Biasa kalau di PT atau CP pengurusnya ada beberapa orang. Jadi semua KTP pengurus ada yang tampil di dalam akta tersebut semuanya harus dilengkapi. Dan juga surat izin usaha berupa SIUP, TDP, situ semuanya dilengkapi. Jadi kalau untuk di badan usaha itu secara persyaratannya lebih banyak dibandingkan perorangan. Langsung halaman kita langsung halaman ke ini. Halaman berikutnya, next lagi. Oke, next. Oke. Nah, di sini adalah yang akan kita bahas mengenai hal yang dipastikan oleh petugas dalam melakukan persetujuan. Yang pertama, petugas bank mempunyai checklist ya. Checklist apakah yang mana disetujui dimasukkan ke dalam kolom disetujui. Ada yang mana yang ditolak, biasanya bank sudah mempersiapkan. Karena biasanya nasabah juga akan melakukan akan menanyakan kembali berkas-berkasnya. Nah, jadi bank biasanya melakukan pemisahan untuk berkasnya sudah berada di mana. Atau yang lagi dalam proses juga bank biasanya melakukan pengecekan semua. Next, halaman berikutnya. Oke, di sini adalah kegunaan KTP. Kenapa nasabah harus melampirkan KTP? Karena yang pertama, kita sebagai warga negara harus mempunyai KTP. Gitu ya. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tentunya setiap manusia, setiap orang yang sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum adalah tentunya mempunyai KTP, artinya usianya 17 tahun ke atas. Walaupun bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang usianya di atas 20 tahun atau 18 tahun kalau sudah menikah. Jadi nasabah yang berusia 18-19 diperbolehkan mengajukan pinjaman kalau sudah menikah. Tapi kalau belum menikah harus minimal berusia di atas 20 tahun. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang, apabila nasabah yang sudah menikah, maka usia 18 tahun itu dianggap sudah dewasa. Tapi untuk setiap warga negara yang belum menikah baru dianggap dewasa setelah usia di atas 20 tahun. Seperti itu. Nah, terus KTP di sini adalah dokumen identitas kependudukan yang sah yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria umur tertentu tanpa terkecuali dan menjadi dokumen identitas utama yang diperlukan untuk mengurusi apa saja. Jadi setiap mau mengurusi SIM, surat izin usaha, pasti perlunya KTP. Oke, resiko yang mungkin terjadi apabila KTP tidak dilengkapi, tentu banyak resikonya. Bank tidak dapat melakukan verifikasi data kependudukan. Tentunya sewaktu mau lihat yang bersangkutan ini, misalnya ada nasabah datang ke bank, tapi tidak punya KTP, hanya ada KTP sementara, KTP dalam proses. Sehingga kalau KTP dalam proses, datanya tidak ngeling ke Dukcapil, sehingga tidak tahu orang yang di hadapan ini benar tidak, memang benar sesuai dengan dokumen yang dia bawa. Karena kalau KTP sementara, NIK-nya tidak ada di situ. Yang kedua, debitur ya sewaktu mau melakukan pengikatan
artinya kalau tidak punya KTP, artinya tidak sah. Pengikatannya tidak sah, karena KTP tidak bisa digantikan dengan SIM. Jadi SIM dan walaupun ada paspor, tapi untuk pengikatan tidak bisa menggunakan paspor. Jadi kalau nasabah hanya buka tabungan, boleh KTP, boleh menggunakan paspor. Paspor itu boleh kalau untuk buka tabungan. Tapi kalau untuk pinjaman pembiayaan tidak boleh menggunakan paspor. Jadi harus SIM seperti itu. Harus menggunakan KTP. Sorry. Oke. Halaman berikutnya. Nah, ini adalah contoh KTP. Contoh KTP ini KTP lama sebenarnya. Kalau KTP baru bukan seperti ini. Yang NIK itu adalah di atas sekali. Biasanya di NIK itu adalah mencerminkan tanggal lahir. Di NIK pada KTP harus sama dengan NIK pada KK. Jadi kalau misalnya nasabah melampirkan NIK dan melampirkan KK, ternyata NIK pada KTP berbeda dengan NIK pada KK, itu dikhawatirkan ada suatu kesalahan. Apakah kesalahannya secara administrasi dari kantor yang buat KTP-nya atau memang ada unsur kesengajaan. Kedua, data pemilik identitas harus sesuai dengan data KK atau akta nikah. Jadi nanti akan disamakan tanggal lahir pada KTP, tanggal lahir pada NIK, tanggal lahir pada buku nikah, dan tanggal lahir pada kartu keluarga. Itu semuanya harus sama. Di NIK itu ada tanggal lahir ya, mencerminkan tanggal lahir. Biasanya kalau ada 30, 12, 89, artinya 31, 12, 89 yang di tengah-tengah. Artinya lahir tanggal 31 bulan Desember tahun 89. Jadi di NIK itu ada mencerminkan tanggal lahir juga. Jika berbeda dengan alamat tinggal saat ini, nah kalau misalnya gimana nih? Kalau KTP-nya, KTP masih KTP, kalau di Palembang misalnya KTP daerah Jalan Kapten Aripai, tapi ternyata dia sekarang sudah tinggalnya di Henten. Misalnya dulu dia tinggal sama orang tua, sekarang dia tinggal rumah sendiri. Boleh tidak? Itu boleh. Jadi kalau misalnya terjadi perpindahan, itu boleh, tetap melengkapi KTP yang ada, tetapi melampirkan surat keterangan domisili. Oke. Pastikan KTP masih berlaku, tapi kalau sekarang eKTP semuanya seumur hidup. Terus instansi yang menerbitkan KTP, perhatikan tanggal penerbitannya. Terus pastikan KTP sudah ditandatangani dan disesuaikan dengan tanggalnya. Next, halaman berikutnya. Oke. Next, halaman berikutnya. Oke, nah ini adalah contoh supaya anak-anak di sini bisa tahu, ini adalah contoh NIK, ya contoh NIK. NIK itu kan panjang, kurang lebih ada 18 angka, 18 angka apa 20 angka ya. Nah, poin pertama adalah merupakan kode provinsi. Jadi perlu Anda ketahui semua, poin pertama adalah kode provinsi. Poin kedua adalah kode wilayah. Jadi kalau provinsinya Sumatera Selatan, wilayahnya misalnya Indralaya atau wilayahnya Palembang, itu adalah kode kedua. Kode ketiga adalah merupakan kecamatan. Jadi poin yang dua pertama adalah provinsi, kedua adalah kode wilayah, kabupaten atau kota, yang dua berikutnya adalah kode kecamatan. Baru 6 angka berikutnya adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir. Jadi merupakan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Khusus perempuan, tanggalnya adalah plus 40 dari tanggal lahir. Jadi gini, kalau yang laki-laki langsung 22 Juli tahun 88. Itu adalah tanggal dan bulan dan tahun lahir. Tetapi kalau khusus perempuan biasanya di NIK-nya akan ada misalnya dia tanggal 22 ya. Terus misalnya dia tahun 88 bulan Juli, tanggalnya bukan 22. Biasanya akan ditambahkan 40, 62. Jadi kalau kita mau lihat berapakah tanggal lahirnya dikurangi 40, itu adalah 22. Terus pastikan data pemilik identitas harus sesuai dengan KK. Pastikan KTP masih berlaku. Jika eKTP tidak terdapat tantangan, maka wajib melakukan verifikasi tantangan eKTP
dengan asli surat keterangan dari instansi yang berwenang. Kalau di Palembang itu artinya validasinya ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil, Dukcapil ya. Oke, di halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini adalah kegunaannya KK, kartu keluarga. Kenapa kartu keluarga harus dilengkapi? Jadi, misalnya anak-anak di sini nanti ke depannya ada yang kerja di Bank BNI, ada yang kerja di Bank BI, ada yang kerja di Bank BRI. Nanti ada pertanyaan dari tetangga misalnya. Kenapa kartu keluarga harus dilengkapi? Karena kartu keluarga adalah dokumen kependudukan yang sah yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang telah berkeluarga tanpa terkecuali. Makanya kalau orang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak ya, biasanya dia mau buat kartu akte kelahiran anak, walaupun dia masih gabung sama orang tua di rumahnya, biasanya dari kantor Dukcapil untuk proses buat akte kelahiran anak wajib kakak terpisah, walaupun kita masih tinggalnya di rumah orang tua. Nah, itu adalah syarat sah untuk warga negara yang sudah berkeluarga, seperti itu ya. Kedua, kartu keluarga ini dapat membantu bank untuk memperoleh data identitas mengenai orang tua, anak, dan pasangan. Karena di kartu keluarga itu ada keterangannya, orang tuanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, dan kita bisa melihat secara struktur keluarga. Resiko yang mungkin terjadi apabila kartu keluarga tidak dilengkapi. Satu, bank tidak dapat melakukan verifikasi data identitas. Yang kedua, bank tidak dapat melakukan verifikasi data pasangan. Sehingga verifikasi itu hanya berdasarkan buku nikah. Tapi kalau ada kartu keluarga bisa melihat dari buku nikah dan bisa melihat juga dari kartu keluarga. Terus bank tidak dapat mengetahui status pernikahan debitur. Jadi bisa saja nasabah datang ke bank bahwa mengaku status pernikahannya misalnya sekarang misalnya single. Tapi kalau misalnya ada kakak, bisa kelihatan di kakak terbaru itu apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Status pernikahannya seperti apa. Itu adalah tujuannya. Jadi sebenarnya yang diminta KTP, diminta KK adalah tujuannya untuk melakukan verifikasi. Oke, di halaman berikutnya. Nah, ini adalah contoh KK. Di sini adalah kelihatan tanggal lahirnya. Di kolom bawah adalah nama orang tuanya, nama ayah, nama ibu. Jadi di situ bisa dilakukan verifikasi bahwa nasabah itu untuk kebenaran data nasabah itu. Jadi bisa dilihat di situ ya. Jadi kalau misalnya status pernikahan juga ada istrinya, nanti bisa dilihat di situ di kartu keluarga. Jadi salah satu untuk verifikasi. Di halaman berikutnya, next. Nah, oke, di sini adalah kegunaan untuk melampirkan surat nikah atau akte perkawinan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk apa? Itu adalah dokumen sah atau bukti pernikahan yang diakui oleh negara. Jadi dokumen yang mengakui secara resmi kedua orang tersebut sudah menikah adalah surat nikah. Kalau Islam artinya dari kantor urusan agama. Terus kalau misalnya dari agama lain nanti ada bidang-bidang yang membawahi. Jadi semuanya ada dikeluarkan dari instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedua, diperlukan diantaranya untuk transaksi yang berhubungan dengan akte jual beli, penjaminan, hutang piutang. Kenapa harus dilampirkan buku nikah? Karena setiap jaminan sertifikat itu harus diketahui atau disetujui pasangan. Karena kenapa? Karena di dalam hukum di Indonesia bahwa aset yang dimiliki setelah pernikahan adalah akta bonogini. Jadi dimiliki oleh kedua istri tersebut. Kecuali misalnya aset tersebut adalah warisan, itu berbeda. Nah, jadi makanya untuk melihat status pernikahannya adalah dari buku nikah tadi. Ketiga, kegunaannya dapat membantu bank untuk memperoleh data identitas mengenai orang tua. Nah, biasanya di buku nikah juga ada nama orang tua. Jadi tujuan seperti itu. Resikonya
kalau tidak dilengkapi buku nikah waktu pengajuan di bank, notaris tidak bersedia melaksanakan proses pengikatan kredit atau jaminan. Notarisnya tidak mau melakukan pengikatan jaminan karena nanti tidak sah. Kedua, debitur dan pasangan tidak bisa mendaftarkan pernikahan atau perkawinan hanya sesuai hukum negara apabila hal ini dilakukan karena debitur memiliki istri sah lainnya yang jadi kekhawatirannya nanti ternyata istri nasabah ada beberapa. Jadi makanya kalau dengan dilampirkan kartu keluarga, buku nikah, semuanya bisa diidentifikasi, bisa dilakukan pengecekan ya. Oke. Halaman berikutnya, next. Udah selesai ya? Oke. Selesai ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak, mengenai, oke silakan. kan tadi di persyaratan di slide yang pertama kan persyaratan di perorangan. Nah, Ya. bagaimana jika dalam persyaratan tidak mempunyai NPWP? Oke. Kalau untuk pinjaman, NPWP itu adalah sebenarnya kewajiban yang berkaitan dengan pajak pemerintah. Ya, karena memang aturannya, tetapi di dalam bank itu sudah dibuat pengaturannya seperti ini. Apabila yang mengajukannya adalah suami, untuk pinjaman 50 juta ke atas wajib punya NPWP. Tetapi kalau misalnya yang mengajukan adalah istri, di atas 50 juta boleh menggunakan NPWP suami. Nah, jadi aturan perbankan, yaitu berawalnya dari aturan pemerintah, untuk suami dan istri itu berbeda. Kalau laki-laki wajib punya NPWP sendiri. Tapi kalau perempuan boleh digantikan NPWP si suami. Biasanya pinjaman yang NPWP ini adalah untuk pinjaman di atas 50 juta. Tetapi ada juga bank yang melengkapi untuk pinjaman 25 juta ke atas juga sudah perlu dilengkapi NPWP. Tetapi peraturannya tetap sama, kalau perempuan boleh digantikan NPWP suaminya. Kalau laki-laki wajib memiliki NPWP sendiri. Oke, gimana? Apakah sudah bisa terjawabkan? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ini sih bertanya, Pak. Oke, ya silakan. Maaf, sebentar, Nak. Nanti sebutkan dulu namanya ya, biar bapaknya tahu gitu, Nona. Ya? Iya, Bu. Ya, tadi siapa, Nak? Biar bapaknya kenal. Yeni Ria, Bu. Oh, Yeni. Nah, Oke, lanjut. terima kasih ya, Yeni. Oke, silakan. Oke, izin bertanya, saya Denis Miguel Putra, izin bertanya tentang jaminan tadi, Pak. Oh ya. Emas ataupun surat saham bisa nggak Pak jadi jaminan atau? Oke. Bisa Pengelompokan jaminan ya. Bapak jelaskan dulu pengelompokan jaminan. Jadi jaminan itu dikelompokkan, ada yang pertama adalah jaminan dalam berbentuk surat tanah. Ya, surat tanah itu bisa jadi surat rumah atau tanah kosong atau ruko. Nah, itu namanya surat tanah ya. Di dalam surat tanah itu ada pembagian juga. Ada yang sudah sertifikat, ada yang belum sertifikat. Yang belum sertifikat masih sebatas akte camat. Biasanya kalau sebatas akte camat itu pinjamannya bisa, tapi kecil, paling mungkin di bawah 50 juta. Tapi kalau sudah di atas 50 juta harus yang sudah sertifikat. Yang sudah sertifikat pun biasanya jaminannya itu banyak namanya. Ada namanya sertifikat hak milik. Biasanya untuk tanah, untuk rumah, biasanya namanya sertifikat hak milik. Ada juga namanya sertifikat hak guna bangunan. Ada beberapa perumahan yang baru dari developer belum berbentuk sertifikat hak milik, tapi berbentuk sertifikat hak guna bangunan. Tapi sertifikat hak guna bangunan ini setelah ada masa kadaluarsanya misal 20 tahun. Setelah 20 tahun bisa ditingkatkan jadi sertifikat hak milik. Ada lagi yang namanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
Nah, itu adalah untuk jaminan misalnya rumah susun, atau jaminan apartemen, atau jaminan kios. Nah, itu bisa jaminannya adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, namanya SHM Sarusun. Jadi kalau di Jakarta kan banyak apartemen, itu kan nggak mungkin satu sertifikatnya. Kalau sertifikat hak milik cuma satu tanah. Sedangkan kita punya hanya di lantai kelima, gitu ya. Nah, jadi namanya SHM Sarusun. Nah, jadi itu adalah pembagian untuk jaminan berbentuk aktiva tetap. Kalau jaminan berbentuk aktiva bergerak, contohnya misalnya mobil, artinya BPKB. Kalau motor, BPKB juga. Surat kapal biasanya surat jukung. Jadi kalau jaminan kapal, ada beberapa bank yang menyetujui jaminannya surat jukung, surat kapal. Nah, terus ada lagi jaminan deposito, jaminan uang ya. Deposito biasanya kita mintanya dilihat deposito. Ada lagi kalau misalnya surat jaminannya surat kontrak, surat proyek. Biasanya ini adalah bank-bank tertentu. Ya, jadi bisa jaminannya surat proyek. Proyeknya dia lagi mengerjakan proyek pembangunan kantor dinas pertanian oleh pemerintah. Ada surat proyeknya. Itu ada beberapa bank yang bisa itu jadikan jaminan. Atau surat obligasi. Nah, kalau obligasi ini biasanya jarang bank memberikan karena obligasi ini sebenarnya kita melakukan investasi. Tetapi harganya turun naik. Harganya turun naik, kadang turun secara obligasinya atau surat saham. Jadi kalau surat obligasi atau surat saham biasanya bank jarang itu bisa dijadikan jaminan seperti itu. Jadi yang pertanyaan tadi, bisa nggak surat obligasi atau surat saham, itu biasanya tidak. Tetapi yang bisa dijadikan jaminan misalnya deposito, itu bisa. Karena kalau obligasi saham nilainya berubah-ubah. Lagi tinggi bisa tinggi sekali, lagi rendah mungkin bisa rendah sekali seperti itu. Oke, Dennis, kira-kira apakah cukup menjawab pertanyaan? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang lain boleh pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Nak. Yang lain kalau mungkin ada pertanyaan kepada Kak Dika, khususnya tentang jaminan. Assalamualaikum Pak, saya Ayu M ingin bertanya. Waalaikumsalam. Kan biasanya kalau nasabah ingin mengajukan pinjaman harus menjaminkan sertifikat. Bagaimana jika sertifikat itu rusak atau hilang? Sejauh mana bank bertanggung jawab terhadap jaminan tersebut? Oke. Kalau bank, syaratnya bank berdiri adalah ada standar dari Bank Indonesia ya. Setiap bank yang akan buka kantor, baik buka kantor baru atau buka cabang, ada standar kelayakan dari Bank Indonesia. Salah satunya adalah kelengkapan sarana prasarana. Sarana prasarananya apa? Sarana prasarananya salah satunya adalah memiliki brankas. Brankas yang memang sesuai dengan standar. Brankasnya fungsinya untuk apa? Brankas itu fungsinya adalah untuk menyimpan uang sebelum uang itu disetorkan ke Bank Indonesia, misalnya gitu ya. Apalagi untuk menyimpan jaminan. Nah, jadi sebenarnya jaminan yang disimpan oleh bank atas sertifikat nasabah itu akan disimpan di tempat yang safety, aman. Aman dari banjir, aman dari kebakaran, dan aman juga dari kerusakan melalui brankas tadi. Oke. Misalnya yang namanya manusia, petugas bank juga human error ya, maksudnya kesalahan bukan pada banknya, sebenarnya kesalahannya misalnya pada petugasnya. Bank tentunya bertanggung jawab terhadap jaminan tersebut. Bank sudah melakukan asuransi terhadap aset bank yang ada yang disimpan, aset bank yang dimiliki bank tersebut, termasuk juga jaminan nasabah yang disimpan di bank. Jadi itu sudah diasuransikan. Apabila
terjadi kesalahan. Tapi kejadian kesalahan ini sebenarnya itu biasanya mutlak bukan kesalahan dari bank, tapi kesalahan dari petugas. Karena kenapa kesalahan dari petugas? Kalau petugasnya melakukan sesuai prosedur, disimpan di lemari besi, tidak akan terjadi kerusakan. Walaupun mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau kesalahan dari petugasnya keteledoran, lupa menyimpan ke brankas, hanya disimpan di atas meja. Ternyata besoknya hilang, kebuang oleh petugas kebersihan. Nah, bisa saja terjadi seperti itu, tapi bank sudah melakukan asuransi terhadap semua aset yang ada di bank tersebut. Itu. Kira-kira gimana? Apakah sudah cukup terjawab? Pak, makasih. Ada lagi? Ada lagi? Saya Bu, Zainandar mau bertanya Bu. Ya, Oke, Zain. silakan. Ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kita kan tadi kan dalam pinjaman maksimal yang kita dapatkan kan sampai 80% dari total jaminan Pak ya. Salah Nah, semisal satunya. semisal kejadian dalam transaksi memang didapatkan sekitar 70% dari jaminan. Sedangkan yang dia ambil hanya 30% dari yang didapatkan. Karena memang hanya 30% yang dia inginkan Pak ya. Nah, semisal ternyata dalam kejadiannya dia gagal untuk mengembalikan yang 30% ini, apakah yang sisa tadi akan dikembalikan untuk dipinjamkan atau sisanya dijadikan bayaran sebagai jaminan yang sudah diambil oleh bank, Pak? Oke. Itu yang pertama. Ya, silakan. Satu lagi ini ada yang menarik, Pak. Soalnya kemarin saya pernah dengar bahwasannya buku nikah atau surat nikah itu bisa dijadikan jaminan, Pak. Itu saja, Pak. Oke, yang pertama saya jelaskan 80% dari jaminan itu adalah salah satu dasar keputusan bank untuk memberikan pinjaman. Tapi itu bukan satu-satunya, tapi salah satu. Tapi bank juga memberikan pembiayaan juga melihat dari sudut pandang karakter nasabah, dari sudut pandang kemampuan membayar, kemampuan usaha, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang punya jaminan harganya 500 juta jaminannya, tetapi bank cuma memberikan pembiayaan 70 juta karena secara kemampuannya hanya dari 70 juta. Karena dari 70 juta mungkin angsurannya cuma 3 juta 2 tahun. Tapi kalau 500 juta 2 tahunnya bisa 25 juta. Nah, tentunya bank melihatnya dari sudut pandang lain juga. Yang pertanyaan pertama, apabila terjadinya gagal bayar sedangkan jaminannya tinggi, bank tentunya di dalam pengikatan bank berdasarkan melalui notaris dan juga melalui kantor Badan Pertanahan Nasional namanya BPN, pengikatan bank itu menggunakan dengan cara APHT, akte pemberian hak tanggungan. Itu istilahnya digunakan di bank manapun, yaitu menggunakan APHT. Di dalam akte pemberian hak tanggungan itu akan tercantum, yaitu besarnya pinjaman nasabah. Misalnya pinjaman nasabahnya 50 juta, nanti APHT-nya adalah 125% dari 50 juta tadi. Pokoknya rumusnya di mana-mana setiap bank sama, itu hukum pemerintahnya 125% dari pinjaman. Jadi kalau pinjaman 50, artinya di APHT-nya adalah 62.500.000. Jadi nanti APHT-nya bisa dilihatnya di mana? Nanti sewaktu pengikatan, nanti ada sertifikat hak tanggungan. Artinya bukti jaminan tersebut telah diikat. Nanti ada namanya sertifikatnya. Nanti juga bisa dilihat di sertifikat di halaman terakhir biasanya ada tulisan APHT 62.500. Nah, APHT 62.500.000 itulah adalah hak yang bisa dikuasai bank terhadap jaminan tersebut. Jadi kalau jaminan tersebut dilelang atau dijual dengan harga 500 juta, tetapi APHT-nya hanya 62.500.000,
bank cuman bisa menguasai terhadap jaminan yaitu sebesar 62.500.000 berdasarkan APHT tadi. Seperti itu. Jadi APHT itu adalah haknya bank terhadap jaminan tersebut. Jadi kalau terjual yang 500, bank cuma menguasai 62.500.000 gitu ya. Atau untuk pelunasan sisa pinjaman saja, yang sisanya gimana? Sisanya dikembalikan kepada nasabah. Tapi kalau misalnya APHT-nya 62.500.000 Pak, tetapi nasabahnya sudah hampir lunas, sudah tinggal 30 juta. Apakah bank tetap menguasai 62.500.000 atau 30 juta? Bank hanya menguasai sisa pinjaman. Jadi yang sebesar 30 juta. Ditambah plus biaya di dalam eksekusi. Biasanya kan bank kan untuk melakukan eksekusinya bersama-sama dengan pihak Badan Lelang Negara atau kantor KPKNL. Nah, biasanya ada biaya terhadap kantor KPKNL. Jadi kalau 30 juta sisa pinjaman, biaya kantor KPKNL-nya totalnya 5 juta, artinya 35 juta biaya yang diambil bank. Jadi sisanya walaupun APHT 62.500.000 tetap dikembalikan. Apalagi sisanya yang di luar dari APHT pasti dikembalikan. Seperti itu. Oke. Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Tentang kartu nikah yang bisa dijadikan gadai, Pak. Oke. Nah, terus untuk buku nikah atau ijazah sebenarnya gini, di dalam perbankan pembagian kredit itu ada kredit secure dan unsecure. Kredit secure adalah kredit yang memiliki jaminan. Jaminan itu yang Bapak sebutkan tadi. Tapi kredit unsecure adalah kredit yang sebenarnya tanpa agunan. Tetapi ada yang benar-benar tanpa agunan sama sekali. Yang namanya KTA, kredit tanpa agunan. Ada juga tanpa agunan tapi dijamin oleh orang. Tanpa agunan tapi ada yang menjaminnya. Ada juga tanpa agunan tetapi bank meminta data yang tujuannya adalah untuk moral obligation atau beban moral. Yaitu itulah bisa berupa buku nikah, kartu keluarga, ijazah, seperti itu. Nah, jadi memang ada, tapi tidak di semua bank. Bank meminta memberikan fasilitas sebenarnya tanpa agunan, tapi dilengkapi dengan moral obligation, yaitu buku nikah atau mungkin ijazah. Jadi kekhawatiran bank, jadi walaupun sebenarnya bagi bank buku nikah itu tidak ada fungsinya untuk bank, tidak bisa dijual, ijazah juga nggak dijual, tetapi moralnya bagi si nasabah besar buku nikah itu untuk mengurus apa-apa perlu buku nikah. Begitu juga ijazah untuk naik jabatan, untuk melamar kerja, untuk melanjutkan kuliah lagi harus ada ijazah. Nah, jadi moralnya si nasabah buku nikah itu besar. Jadi walaupun tanpa jaminan, dengan mengambil dokumen tersebut bank lebih merasa aman seperti itu. Kira-kira sudah cukup menjawab pertanyaannya, Zenandar? Sudah, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, terima Pak. kasih. Ada lagi yang mengajukan? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Ada lagi yang mau bertanya? Halo, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak, Pak Dika, mohon maaf, kita mau ngambil sesi foto dulu, Pak Dika, untuk sesi dokumentasi kita. Tolong, Nak, yang kerja, kalau bisa, tolong kameranya di-on-kan sebentar, karena kita mau ngambil sesi foto dulu. Mas Rudi? Oke, siap. Mas Rudi? Iya, Baik, iya. Pak Dika. Dwi Citra Agustin benar nggak bisa ya? Ya sudah. Baik. Kita mulai ya, Nak ya. Mohon maaf, Pak Dika, kita bisa mulai fotonya ya, Pak. Iya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, Mas Rudi. Baik. Terima kasih ya, Pak Dika, atas wejangannya hari ini. Materinya sangat bermanfaat banget
ini tentang analisis kredit di perbankan, apa-apa saja yang harus dipertimbangkan. Bahkan kami benar-benar baru tahu bahwa ukuran genteng pun menjadi pertimbangan dalam menentukan jaminan dan berapa nilai jaminan dalam sebuah bank. Terima kasih banyak Pak atas materinya hari ini. Mohon maaf jikalau dari kami ada kekurangan. Besok insya Allah pertemuan magang kita yang terakhir dengan judul Bank Digital. Siap. Baik. Oke, terima kasih ya Pak sekali lagi. Sama-sama, Ibu. Makasih Pak. Bagi mahasiswa yang lain silahkan kalau mau leave besok jangan lupa ya Nak ya, besok jam 1 kita mulai seperti biasa, kamera on, kecuali khusus yang kerja ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.